Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uzma sekalian, selamat datang di Journey Negeri Akhir Zaman. Temukan inspirasi kebaikan dari sejarah dan tanda-tanda akhir zaman. Inilah dia bab As-Saghir, di mana berkumpul di dalamnya cucu cicit keturunan Rasulullah SAW dari para pembesar-pembesar sejarah. Ya, di sini dikuburkan Hasan bin Ali, di sini dikuburkan Ali bin Abi Thalib, di sini dikuburkan bahkan selevel sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di sini dikuburkan Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, yang terkenal. Di sini dikuburkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang dikuburkan di sini ya, termasuk Bilal bin Rabah. Insya Allah kita akan kunjungi satu persatu. Kalau ada rezeki, kita wajib berkunjung kemari. Dan memang penyebutan nama-nama di sana, ya, penulisan-penulisan itu dibuat oleh kelompok komunitas Syiah semasa pemerintahan rezim yang lama, dan mereka sangat mensucikan tempat ini. Bagi kita, seluruh kuburan keturunan Rasulullah SAW, para wali-wali Allah, para sahabat, seluruhnya ada di hati kita. Kita menghormati, memuliakannya, kita menjaganya, kita merawatnya, kita mengunjunginya, dan kita mendoakan mereka. Baik, mari kita saksikan. Ini seluruhnya kalau dibaca satu persatu, mereka terhubung dengan para sahabat, mereka terhubung dengan keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lihat barusan ini adalah kuburannya daripada Ummu Kalthum, putri daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba perhatikan ini. Ini adalah semacam simbol ya, siapa-siapa yang sangat terkenal yang dikuburkan sini. Ali bin Abi Thalib, ya, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawar, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, salawatullah alaihi ajmain. Ini jelas yang nulis seperti ini adalah orang-orang Syiah, karena ini adalah bahasa-bahasa Syiah ya, pakai salawatullah alaihim ajmain. Salawat itu hanya untuk para nabi dan rasul. Kalau bagi mereka, imam mereka yang 12 itu, yang juga adalah imam kita, tetapi kita tidak mengkultuskan seperti orang Syiah. Bagi kita mereka ala ra'si wal ain, bagi kita kecintaan kita kepada mereka, kepada para cucu-cucu Rasulullah SAW tetap tidak akan pernah sedikit pun berkurang. Tapi kita tidak mengkultuskan sampai mereka ke tingkat para nabi, sehingga mereka berhak digelari dengan salawatullahi alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi saudara dan sahabat-sahabat tercinta, Babus Saghir ini adalah kuburan terluas ya, kuburan keturunan Rasulullah SAW terluas terbesar di seluruh dunia. Di sini dikuburkan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Kita harus tahu bahwa ratusan ribu para sahabat mengimpi-impikan mereka untuk hijrah ke Syam, dan mereka ingin sekali dikuburkan di Syam. Bahkan banyak yang berdoa kepada Allah SWT agar mereka diizinkan hijrah ke Syam, lalu mereka dimakamkan di Syam. Syam yang dimaksud oleh para ulama yaitu adalah Damaskus sekarang ini. Karena mereka kalau diceritakan masalah Syam, pasti yang mereka maksud itu adalah Damaskus. Adapun daerah-daerah sekitarnya itu wilayah kawasan Syam, ya, wilayah kawasan Syam. Barakallahu fikum. Ibarat satu batang pohon besar, yang mana yang disebut dengan tanah yang ditumbuhi pohon, itu tanah yang pohonnya berdiri menjulang tinggi. Sementara kawasan di bawah naungan daun-daun yang rimbun itu adalah kawasan pohon. Nah, jadi kalau dikatakan diberkahi semuanya, apakah Palestinanya, apakah Lebanonnya, Yordanianya, dan seluruh Suriah. Tapi Syam sejatinya itu adalah Damaskus. Dan yang kita tempati sekarang ini adalah Damaskus, jantungnya daripada Syam. Barakallahu fikum. Kuburan di sini kuburan terlengkap, ya, sangat lengkap daripada seluruh keturunan Rasulullah SAW. Adapun di Yaman, seperti yang kita tahu, apa nama tempatnya Bang Umar? Zambal. Ini kuburan cucu cici Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan di sini, jauh lebih banyak di sini, jauh lebih banyak. Yakumullah. Pintu masih tutup ya. Di dalam sini seperti yang tertulis ada kuburan dua istri Rasulullah SAW yang semoga Allah ridho kepada mereka semua. Yang pertama adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Yang terkenal sejarahnya, salah satu istri Nabi SAW
yang paling diperebutkan oleh sahabat-sahabat senior. Ketika meninggal Abu Salamah, datanglah Umar melamarnya. Ya, ketika semua orang minder, nggak mungkin akan bisa diterima, Umar yang maju. Tetapi Ummu Salamah menganggap suaminya tidak terlupakan dan tidak tergantikan. Maka dengan sangat santun, dengan sangat memuliakan, Umar bin Khattab ditolak oleh Ummu Salamah. Kok bisa-bisanya orang sekelas Umar bin Khattab ditolak? Ditolaknya Umar bin Khattab ini gempar dan gegerlah seluruh Arab. Coba bayangkan, orang sekaliber Umar bin Khattab bisa-bisanya ditolak. Orang yang dijamin pasti masuk surga. Sahabat yang kata Rasulullah, kalau ada orang yang berhak menjadi nabi setelahku, Umar lah orangnya, ditolak. Bukan karena Ummu Salamah sombong, tapi dia belum mampu melupakan Abu Salamah dan dia menganggap suaminya lebih baik. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Itu yang pertama. Kemudian setelah Umar mundur, datanglah Abu Bakar Siddiq. Benar kau ditolak, benar. Kalau begitu, saya yang maju, ya silahkan. Ya, istilahnya peruntungan saya sudah dicoba dan saya tidak ada rezeki. Maka majulah Abu Bakar Siddiq. Tahu hasilnya apa? Abu Bakar juga bernasib sama. Ditolak. Keren ini. Siapa sih di langit di bumi orang bisa menanding Abu Bakar sebagai manusia biasa? Tidak ada. Abu Bakar nomor 1. Ya. Akan tetapi Abu Bakar juga ditolak oleh Ummu Salamah. Ini menjadikan semua orang-orang Arab, sesoleh apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat jabatannya, minder habis. Ya, tidak mungkin bisa melamar Ummu Salamah. Maka dipanggillah kedua-duanya oleh Rasulullah SAW. Benarkah kalian sudah melamar? Sudah ya Rasulullah. Bagaimana hasilnya? Kami ditolak. Baik, kalau begitu, kalian tidak akan maju lagi? Tidak ya Rasulullah. Saya yang maju, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan minatnya kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik di langit dan di bumi, dunia dan akhirat. Ya Rasulullah, tidak akan ada yang mampu menandingimu hatta suamiku. Ya Rasulullah, aku tak layak bagimu. Ya, aku tak layak. Di hatinya Rasulullah jauh mengungguli suaminya. Seperti langit dan bumi lah gitu ya. Aku tak layak bagimu. Aku sudah tua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau cerita tua, kita sama-sama tua. Punya anak banyak ya Rasulullah. Kata beliau, anakmu anakku. Ya, kan Abu Salamah juga saudara sepersusuan Rasulullah SAW itu kecil. Anakmu adalah anakku. Kemudian, ya Rasulullah, aku juga pencemburu. Karena Rasulullah istrinya muda-muda. Istrinya cantik-cantik. Ya. Sementara dia sudah punya anak banyak lagi. Tua lagi. Kata Rasulullah, sudah nggak masalah. Kalau itu masalahmu, aku akan doakan kepada Allah agar Allah cabut rasa pencemburu di dalam dadamu. Nah, akhirnya ya Rasulullah, jika demikian aku terima. Aku terima. Barulah dia menikah dengan Rasulullah SAW. Ummu Salamah ini termasuk di antara wanita yang jenius dalam Islam. Beliau meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau yang paling sering bersedekah jadwal kepada istri Nabi yang lain. Khususnya ke Bunda Aisyah. Karena dia sudah tua, asal tentang giliran Rasulullah SAW, ya Rasulullah silakan ke istri yang lain. Ya Rasulullah silakan ke istri yang lain. Kalau engkau senang dengan saya dengan senang hati. Tapi kalau engkau mau ya Rasulullah, saya senang engkau menerima sedekah saya, ya hadiah saya. Begitulah Ummu Salamah. Sementara Ummu Habibah, siapa ini Ummu Habibah? Ada yang kenal dengan Ummu Habibah? Kalau ada yang kenal, biar kasih 1 lira. Sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, oke lah dinaikkan kelasnya ya. 1.500. Ya, ini uang lira Suriah. Syekh, makasih banyak Syekh. Syekh baik Syekh. Baik, Ummu Habibah ya, sesuai dengan namanya, Ummu Habibah ini adalah putri daripada, yang dengar Syekh dengan benar tadi itu pasti ingat. Putri siapa Syekh? Sayyidina Abu Sufyan. Masa nggak ingat siapa Abu Sufyan? Satu orang dari 2 Umar yang didoakan Nabi SAW agar mereka masuk Islam. Niatnya adalah Umar bin Khattab atau Sufyan bin Abu Sufyan. Ya. Nah, Abu Sufyan pada akhirnya juga masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Yang paling pertama masuk Islam dan adalah Umar bin Khattab. Setelah Futuh, Abu Sufyan masuk Islam. Tapi putrinya Ummu Habibah yang terkenal dulu. Ayo, apa sejarah tentang Ummu Habibah ini? Coba sebut. Salah satunya. Kalau ada yang berhasil, Buya kasih hadiah. Hadiahnya bukan 1 lira, hadiahnya lumayan banyak. Buya kasih hadiah sandwich besar. Cepat. Kalau ada yang Istri Hindu atau anak Hindu? Tanya sama Syekh. Apa?
Habibah nih istri Hindun, istri Abu Sofyan, Hindun atau anaknya? Anaknya istrinya pula. Jadi ingat nggak ketika dia sudah menikah dengan Rasulullah, sudah beriman, Abu Sufyan belum? Ketika Abu Sufyan datang, ya berondok-rondok ke kemahnya Rasulullah SAW, dia duduk. Ketika nampak oleh putrinya, istri Rasulullah ya, Ummu Habibah ini, dia duduk di atas tempat duduknya Nabi. Langsung ditariknya. Ditariknya kan, ciap, tajungkang. Bahasa Indonesianya apa tajungkang tuh? Jatuh. Terjungkang ya. Terjungkang. Betul bahasa Indonesianya itu. Terjungkal. Terjungkal ya. Ditarik oleh Ummu Habibah, langsung terbalik dia, terjungkal. Apa kata Abu Sufyan? Apa yang kau lakukan? Engkau tidak layak duduk di atas tempat duduknya Rasulullah SAW. Begitu seorang Ummu Habibah memuliakan Rasulullah SAW. Ini salah satu kisah Ummu Habibah yang cukup kenamaan. Nah, kedua-dua istri Rasulullah yang mulia ini dikuburkan di sini. Bukan hanya mereka berdua saja, tapi ada beberapa makam daripada zuriat Rasulullah SAW yang juga dikuburkan di sini. Di atas kita dengar, kita lihat keterangan. Di sini dikuburkan seorang ahli fikih Hanafi, ya, ulama yang paling terkenal dari fikih Hanafi, itu Syekh Muhammad Badruddin Abidin, ya. Beliau adalah seorang petinggi mazhab Imam Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah hari kami yang ke-7 atau ke-8 dan kami sudah dikasih oleh Allah banyak rezeki selama ini. Kami semuanya sehat walafiat, semua berjalan sesuai dengan yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Tapi baru hari ini kami diberi oleh Allah izin dan rezeki untuk bisa berkunjung ke makam para ulama, ke makam para sahabat-sahabat yang mulia, ke makam para cucu cicit Rasulullah SAW yang sangat terkenal di Damaskus yang disebut dengan Babus Saghir. Di hadapan kita ini adalah makam dari ulama yang paling terkenal, yaitu al-imam, ahli hadis, ahli sejarah dalam Islam dari Damaskus. Nama beliau adalah Ali bin Hasan yang terkenal dengan gelar Al-Hafiz Ibnu Asakir. Siapa beliau? Bagaimana sejarahnya? Kita minta daripada guru kita Syekh Dr. Nidal Kamal Salim memberikan wawasan sedikit banyaknya tentang beliau ini. Di sini tertulis 571 Hijriah. Biasanya penulisan seperti ini adalah wafatnya, ya. Wafatnya 571 Hijriah. Baik, tafadhal ila Syekhana Al-Habib untuk memberikan sepatah dua patah kata ya terkait dengan figur beliau ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. هذا قبر الإمام العلامة المحدث محدث دمشق وعالمها وشيخها في زمانه الإمام أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله الدمشقي. ولد في دمشق ومات في دمشق، وكتب أعظم كتاب كتب في تاريخ دمشق هو تاريخ دمشق الكبير أو ما يسمى بتاريخ ابن عساكر. وهو رحمه الله من العلماء المحدثين المشهورين بعلم الحديث، وقد كان محدثا عظيما في زمانه، وأيضا كان رجلا صالحا مباركا ورعا تقيا. ولد لأسرة دمشقية وكان والداه من أهل العلم والفضل، وكذلك توفي في دمشق في سنة 571 هجرية، وقد حضر جنازته جمع غفير من أهل العلم على رأسهم سيدنا السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد شهدت له جنازته بمكانته وبعلمه الغزير الكبير الذي كان معروفا به في دمشق وفي جميع العالم الإسلامي. نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن يتقبل منا هذا العمل الصالح بزيارته. اللهم آمين. Baik, sekarang kita wajib menegakkan adab berkunjung kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh, orang beriman dari kaum muslimin, ya.
ucapkan kepada beliau, Assalamualaikum ya ahlal qubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahi bikum lalahiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad mereka sampai sekarang ini utuh. Insya Allah jasad mereka juga wangi. Insya Allah mereka seolah masih hidup. Insya Allah ya. Dan di dalam ini adalah jasadnya keturunan Rasulullah SAW dari Ahlul Kittani. Mereka seluruhnya adalah para pembesar-pembesar dan ahli-ahli hadis sepanjang sejarah. Dikuburkan di sini semuanya dari satu ring keturunan. Ya, kita sedang berbicara tentang keturunan Rasulullah SAW. Sementara yang menjelaskan sekarang juga adalah keturunan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama mereka nanti di hari kiamat. Syekh, jangan tinggalkan kami ya. Di akhirat jangan lupa kami. Salam dulu. Allahumma shalli ala sayyidina. Oke, baik ikhwati fillah, kalau antum berkunjung ke Damaskus, Suriah, salah satu tempat yang paling favorit bagi kita sebagai orang Indonesia yang jauh dari tanah air, kita tentu ingin melihat di mana berkumpulnya para sahabat, di mana berkumpulnya keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, di mana berkumpulnya para ahli-ahli ilmu dan para pahlawan-pahlawan besar dalam sepanjang sejarah Islam di tempat Babus Saghir ya. Tentu saja di tempat-tempat lain juga ada berserakan. Seperti kemarin kita menyaksikan Salahuddin Al-Ayyubi dan kita juga melewati sedikit tentang Nuruddin Az-Zinki. Ada di sana ya. Ya, dekat di kawasan Jami' Amawi. Kita nggak sempat kemarin berkunjung. Di sini ada Khalid bin Walid ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya maulati ya sakinah binti Al-Husain Asy-Syahid. Tempat di mana kepala-kepala orang-orang yang dibunuh di Karbala dari keluarga Rasulullah SAW, kepalanya dimasukkan ke Damaskus dan dikuburkan di sini.